Aku berusaha penuh hatiku menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Terima kasih, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sempurna. Haleluya. Haleluya. Benar, kami mau terus di dalam Bapa. Kami mau terus ya Tuhan di hadirat Bapa. Pada malam hari ini Bapa, kami siap Bapa untuk menaikkan pujian kami ya Tuhan kepada-Mu. Juga Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Hamba kami siap Bapak untuk menaikkan pujian kami Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian di bawah kepasang. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepasang. Cobaku terbang tinggi, melintas ke langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kesekian. Cobaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi gunung tinggi, bagaikan raja wali. Melintasi badai, di bawah kepasayanmu, berarti melintasi langit biru,
Bagaikan raja wali. Sekarang kita ngikutin dari awal. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu hadiratmu. Ingin selalu di bawah paksa yang kebayangku terbang tinggikan raja wali Bali Bali melintasi bagai raja wali melintasi Bali di bawah sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja dari bagai raja melintasi tinggi, bagai raja melintasi badai di bawah kelopak saya. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Ya, pada malam hari ini saya mau ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ceritakan kita kasih Tuhan, saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat dunia tinggi dan lembah curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau benar dan sembuhkan bersandar Yesus, ku percaya padamu dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selalukan kau yang selamatkan Yesus, ku percaya
percaya pada kau berfirman, kau berjanji akan berdasarkan kesabaran dan lagi Yesus ku percaya. Kau berfirman dan selalu kau bersabda dan Yesus percaya pada Yesus. Yesus ku percaya pada Yesusku. Yesus ku percaya pada Terima kasih, Erlin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami pada fellowship malam hari ini ya Tuhan. Ini bukanlah suatu kebetulan ya Tuhan, tetapi ini sudah Engkau rencanakan ya Tuhan, untuk kami semua boleh belajar, mendengarkan firman akan kebenaran Engkau ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Biarlah aku firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Baik itu hasil pendengarnya, biarlah kami semua boleh meresapi apa yang disampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman kebenaran Engkau. Haleluya. Amin. Aduh, maaf, sepertinya terdengar suara bayi saya. Aduh, ya begitulah kalau udah punya seorang bayi yang luar biasa. Wah, ramai sekali sih hari ini. Oke, tema pembahasan hari ini sama kayaknya seperti tema minggu lalunya Ibu Ana nih. Dari Sinode belum ada kiriman baru katanya, jadi disamakan Maria. Jadi kita akan lebih belajar kembali tentang apa sih yang kehebatan dari Maria ini. Karena kan kita udah mau menuju Natal nih, tinggal hitungan berapa hari lagi gitu kan bahkan. Sekarang udah tanggal 13, berarti kurang lebih 12 hari lagi sudah mau Natal. Luar biasa ya saudara-saudara. Nah, dari firman Tuhan pada malam hari ini tuh sebelumnya kita tahu ya bahwa Natal itu adalah kelahirannya Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Kejadian tersebut itu bahkan sudah ada gitu. Sudah direncanakan Tuhan, sudah ada di kitabnya di Yesaya, ya kan, ayat 7 sampai 14, ya kan. Dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, di dalam ayatnya aja udah benar-benar diterangkan ya bahwa Tuhan sudah pasti akan eh, merencanakan jauh hari gitu. Tuhan itu tahu segalanya. Dia tuh Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia tuh tahu semuanya dari hal-hal kecil apapun Tuhan itu udah rencanakan untuk kita saudara-saudara. Cuma terkadang kitanya aja nih sebagai umat yang percaya terkadang kayak Tuhan bener gak sih ini rencananya? Kayak kita ragu gitu, ya kan? Bener gak sih Tuhan ini rencana Tuhan? Terkadang kita bahkan ragu sama rencana Tuhan. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa Maria, ya kan, orang yang benar-benar luar biasa gitu saudara. Dia percaya, ya kan, dia yakin dan dia dipakai untuk menggenapi firman-Nya gitu, ya.
Jadi Tuhan tuh udah berjanji kepada Daud bahwa akan menegakkan keturunannya dan membangun tahta turun-temurun. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus lahir dari keturunan Daud. Pada masa itu keturunan Daud yang dipilih Tuhan adalah Yusuf, suami dari Maria. Ya. Jadi semua kejadian yang akan terjadi sudah direncanakan Tuhan, bukan sesuatu yang kebetulan. Seperti kita pada malam hari ini, kita bisa berkumpul di sini dalam fellowship ini bukan suatu kebetulan. Dan kita bisa mendengar firman Tuhan ini juga bukan suatu kebetulan. Tetapi ini memang sudah direncanakan dan setiap kita yang mendengar, yang meresapi, yang mengerti dan memahami, mau mentaati, itu adalah rencana Tuhan. Ya. Bagi kita yang mungkin udah dengar firman Tuhan, tapi kita nggak mau dengerin. Kita yang udah tahu pada malam hari ini fellowship, tapi kita nggak ikut, nah itu udah rencana Tuhan. Tuhan itu udah lebih tahu kita mau ikut fellowship apa enggak. Kita mau mendengar firman Tuhan apa enggak. Tuhan tuh udah lebih tahu gitu, saudara. Cuman pasti ada sanksinya gitu. Pasti ada aja hal yang kita dapat ataupun yang kita alami apabila kita tidak melakukan sesuatu gitu kan. Pasti ada contoh kayak kita nggak akan dapat uang kalau misalnya kita nggak kerja gitu. Tetapi kita pasti akan dapat uang kalau kita kerja. Nah, konsep itu seperti itu saudara. Kalau kita mau selamat, ya kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita nggak mau selamat, ya kita nggak usah percaya sama Tuhan Yesus gitu. Simpelnya, sederhananya sih seperti itu saudara. Jadi kita itu Tuhan itu udah tahu kita itu mau seperti apa gitu. Tuhan itu udah tahu kita itu mau dibawa kemana. Tuhan tuh tahu kita itu harus seperti apa, menjadi apa, dan harus bagaimana, dan apa yang kita kerjakan Tuhan tuh udah tahu semuanya, saudara-saudara. Bahkan apapun pilihan hidup kita, ya kan, seperti tempat kita tinggal, seperti keluarga yang kita dapetin, Tuhan itu udah tahu gitu. Ya, jadi dalam materi pada malam hari ini bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih, Tuhan Allah sendiri yang memilih mau lahir di dalam kandungannya Maria, gitu. Dia yang memilih sendiri, dia yang tahu bahwa Maria ini pasti akan menggenapi firman-Nya, tapi kita harus belajar apa yang membuat Maria ini sebegitu dipercayai sama Tuhan, seinginnya Tuhan untuk lahir dalam kandungannya Maria ini, Tuhan Yesus ini gitu kan. Jadi, tapi juga seringkali kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga hasilnya itu nggak akan bagus seperti yang diharapkan Tuhan. Meskipun Tuhan memberikan pengampunan, tetapi hasilnya tidak sebagus yang Tuhan harapkan. Agar rencana Allah untuk kelahiran Tuhan Yesus tergenapi, Allah membutuhkan orang-orang yang mau berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, inilah ya, pada malam hari ini kita akan belajar lagi, ya kan, mengingat kembali, ya, seperti kita biasa ya, tahun baru, terus Natalan, kita itu selalu mengingat gitu. Kayak bahkan ada eh, lagunya gitu kan, yang kalau misalnya udah Natalan, mungkin dari gereja mana, selalu ada nyanyi kayak Malam Kudus gitu, sunyi senyap. Nah, itu tuh kita selalu mengulang. Bahkan tema pada malam hari ini pun juga pasti ulangan dari minggu lalu ya kan yang dikirim ke sinode. Ini bukan suatu kebetulan saudara. Ini bahwa kita itu harus mengingat bahwa Tuhan Yesuslah yang ingin membuat kita itu untuk selalu berada di dekatnya. Tuhan Yesus itu mau selalu memberikan anak-anaknya ini tuh, nih anak-anakku, inilah makananmu, yaitu makanan rohani, yaitu firman Tuhan, yang harus kamu makan terus-menerus, biar kita sadar dan paham gitu. Nah, seperti yang akan saya tanyakan, mungkin saudara-saudara di sini sering banget nih makan nasi, ya kan? Ada yang setiap hari makan nasi, ataupun minum air putih. Nah, yang mau saya tanyakan adalah rasa dari nasi putih sama dari rasa nasi putih dan rasa air putih itu apa saudara? Terkadang kita tidak bisa mendeskripsikannya. Nasi putih rasanya mau dibilang manis enggak, mau dibilang pahit enggak, mau dibilang tawar juga enggak gitu. Tetapi eh, rasa air putih yang kita minum, apakah itu rasanya pahit? Apakah itu rasanya tawar?
Apakah itu rasanya hambar, nggak ada rasa sama sekali? Ya, inilah yang Tuhan mau. Kita walaupun yang udah setiap hari makan nasi, minum air putih, kita pun masih nggak tahu apa sih rasanya, apa kata-kata yang tepat. Begitu juga dengan kita kepada Tuhan. Kita udah mendengar firman Tuhan, kita udah belajar terus, kita mendapatkan makan makanan rohani. Tapi yang kita rasakan apa, saudara-saudara? Apakah kita lebih intim dengan Tuhan? Apakah kita lebih dekat dengan Tuhan? Gitu. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana ya, yang dari kecil mungkin sudah mengerti pengertian rohani, tetapi mereka masih ada juga yang salah gitu. Mereka masih ada juga yang nyasar, mereka masih ada juga yang nggak taat gitu. Padahal mereka udah mengenal Tuhan, mereka udah mengerti. Nah, inilah pentingnya dalam pembelajaran pada malam hari ini, bahwa sesuatu yang kita ulang itu membuat kita itu menjadi lebih dekat lagi, kita lebih mengerti lagi. Orang yang udah terbiasa makan nasi, besoknya pasti akan makan nasi, dan besoknya pasti akan makan nasi lagi. Bagaimana orang yang udah terbiasa minum air putih tiba-tiba diganti minum Coca-Cola, tubuh kita kaget gitu, ya kan? Ini yang Tuhan nggak mau. Jadi Tuhan udah kasih kita makan rohani. Tuhan tuh akan terus kasih kita makanan dan kita harus terima gitu, saudara. Supaya apa? Kita nggak lupa rasanya. Supaya apa? Kita mengerti rasanya dan kita paham apa firman Tuhan gitu. Nah, setelah kita udah belajar ya pengulangan ini tuh, bahwa penting sekali bahwa ada yang namanya fellowship kita ikuti, itu bukan kayak ih firmannya itu lagi aku udah dengar, ih firmannya itu lagi aku dengar, udah nggak mau dengar. Bukan seperti itu, saudara. Ini itu akan membuka pikiran kita ketika kita mengerti. Ya, saudara-saudara di sini pasti pernah merasakan yang namanya makanan rohani, ya, dari si A berkata dengan tema yang sama, hasilnya akan beda. Nah, ini ya sama seperti kita gitu. Sama seperti kita yang persis banget, nasi aja itu banyak rasanya kalian saudara. Ada yang pulen, ada yang kering, ada yang kok kayak lembek. Ini yang Tuhan eh, pengen ajarin. Ini loh, anakku. Makanan rohani ini itu ngerti sebagian orang tua. Ada juga makanan rohani ini dengan tema jika dibawa dengan anak muda. Ada juga yang bahkan diajari sama anak-anak sekolah minggu gitu. Oh, ternyata begini. Nah, inilah bahwa kita itu harus terus-menerus mengulang, ya kan? Terus-menerus mengingat setiap Natal ataupun hal yang kayak Paskah nanti, ya kan? Kita tuh akan selalu mengingat gitu. Kejadian kejadian dalam umat Kristen nggak terlalu banyak, ya kan? Paling akhir tahun ya udah pasti Natal kita mengingat, oh iya, ya kan? Waktu Paskah, oh iya Tuhan Yesus ini apa mau kenaikan apa, kalau Paskah itu kenaikan Tuhan Yesus ya, ya kan, kenaikan Sang Juru Selamat. Terus atau ada juga yang tentang kita mengingat tentang kematiannya. Wah, banyak sekali lah gitu. Nggak terlalu banyak lah maksud saya, sorry. Jadi ini yang harus kita pahami setiap tahunnya, kita lebih intim, lebih dekat, terus menerus. Bagaimana juga dengan pengikutnya Tuhan Yesus, ya kan, dari murid pertamanya Petrus. Saya yakin Petrus itu tuh selama mengikuti Tuhan Yesus, dari awal Tuhan Yesus mengajak sampai akhir Tuhan Yesus disalibkan, dia selalu dekat, dia selalu mendengar firman Tuhan, dia selalu mengerti, dan aku yakin pasti ada firman Tuhan yang diulang atas dia. Apa yang terjadi di akhir hayatnya, di akhir hayatnya Tuhan Yesus pada saat mau disalibkan, dia yang lebih dekat, tapi dia yang menyangkal. Nah, apakah kita mau seperti Petrus yang menyangkal? Enggak kan, saudara-saudara. Jangan sampai kita menyangkal gitu. Nah, jadi ini pentingnya dalam kegiatan fellowship, pentingnya dalam kegiatan kita setiap ibadah, kegiatan walaupun
firman Tuhan yang udah pernah kita dengar, walaupun firman Tuhan yang kita pahami, udah mengerti lah ya menurut saudara-saudara itu yang paham, tetapi percayalah, kalau kita selalu bergantung sama Tuhan Yesus dan kita percaya apa yang disampaikan sama firman Tuhan, itu pasti akan membawakan sesuatu pola pikir yang baru, sesuatu pembaharuan dalam hidup kita, ya kan? Nah, jadi dalam temanya malam hari ini itu tentang Maria, kenapa Tuhan Yesus memilih Maria sebagai ibunya, sebagai lahir dalam kandungannya Maria, padahal Maria ini adalah perawan yang kudus gitu. Jadi Maria itu adalah pribadi yang mau menerima tawaran dari Allah untuk menggenapkan rencananya. Nah, pribadi yang mau menerima, artinya dia ikhlas, pribadinya dari hatinya dia itu ikhlas, mau menerima tawaran dari Allah untuk menggenapi rencananya. Ya, dalam ayatnya ini di Lukas 1 ayat 39 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, di garis bawahi dulu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya Maria ini adalah seorang pengikut Tuhan. Dan dia percaya. Lalu dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, dia berkata, aku ini memang udah hamba Tuhan. Aku ini memang, dia mungkin udah pengerja di gerejanya gitu. Di zaman dulu gitu. Dan dia berkata, aku rela dan mau menjadi sesuai yang engkau mau. Nah, dalam Alkitabnya kan jadilah padaku, jadilah diriku, buatlah diriku menurut ataupun bisa dalam kata lainnya sesuai perkataanmu. Nah, ini yang disampaikan sama Lukas 1 ayat 38 gitu. Jadi Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya, kehendak Tuhan kepada manusia, tetapi memberikan tawaran. Apakah kita mau ikut terlibat dalam rencananya atau tidak? Itulah yang terjadi pada Maria, di mana Allah memberikan tawaran untuk mengandung benih dari Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sebelum Maria menikah dengan Yusuf. Nah, di zaman sekarang pasti kita kesannya mustahil. Ih, kok dia belum nikah tapi udah hamil? Kalau kita mah pasti pikiran, ih, itu mah pasti nikahnya di luar, itu pasti hamil di luar nikah, atau enggak, ih, pasti ini wanitanya bandel, pasti nggak mungkin lah zaman sekarang mana ada wanita yang tidak pernah berhubungan tapi bisa mengandung. Itu pikiran manusia, pikiran terbatas manusia. Terkadang kita itu terlalu cepat mengikuti apa kata dunia, ya kan? Dan pada ceritanya pun di dalam Alkitab, Maria pun juga awalnya ragu. Kayak, Tuhan mungkin gak sih aku itu seorang perawan gitu. Aku itu belum menikah, ya kan? Kalau bisa tiba-tiba aku hamil, apa nggak orang-orang akan mengecap aku sebagai orang yang berzina, ya kan? Yang belum menikah tapi udah hamil. Disinilah Tuhan berkuasa. Keajaiban Tuhan yang sangat amat sangat dahsyat bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya kan? Pertama, Maria udah menerima gitu, menerima titipan benih Roh Kudus dalam kandungannya. Dia bilang, aku menerima gitu, ya kan? Dia mau, jadilah perkataanmu, jadilah padaku menurut perkataanmu gitu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia gitu kan, di dalam Alkitabnya. Ya, Maria pada waktu itu ketika didatangkan Roh Kudus untuk menitipkan benihnya Sang Tuhan Yesus ini, dia bisa nolak nggak saudara? Bisa, pasti bisa banget. Karena Tuhan udah berkata, manusia itu mempunyai kehendak bebas. Bisa. Tapi Tuhan dengan amat sangat yakin, Maria nggak akan pernah menolak. Karena apa? Dia adalah dia tawaran dari Allah. Dia menerima, dia percaya bahwa Roh Kuduslah yang memimpin hidupnya, apalagi dia seorang hamba Tuhan. Jadi Tuhan itu tuh nggak sembarangan pilih orang. Tuhan Yesus itu nggak mungkin kasih kuis gitu. Ah, ini ada 10 anak Tuhan nih, coba datangi, tanyain. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus itu udah mengenal hati kita, udah mengerti setiap pribadi kita masing-masing. Jadi Tuhan itu nggak ragu-ragu lagi. Dia datangkan Roh Kudus kepada Maria, dia nanya,
dia nanya kepada Maria, mau nggak dia mengandung gitu kan, dari benih Roh Kudus. Tuhan Yesus udah tahu jawabannya. Tetapi ini tuh harus digenapi sama firman Tuhan gitu, bahwa Roh Kudus harus datang terlebih dahulu kepada Maria. Ya mungkin kalau kita sekarang pikir ya supaya Marianya nggak terlalu kaget gitu kan, bahwa oh dia akan mengandung gitu kan. Karena tiba-tiba Roh Kudus nggak ada, pimpinan apa nggak ada, tiba-tiba kita hamil, ya itu ntar akan bikin dia kaget gitu kan. Tetapi setelah Roh Kudus datang, dia kasih tahu, dia terima, dia jadi nggak lebih kaget dan dia akan lebih eh, nyaman dengan dirinya sendiri bahwa ternyata dirinya itu adalah dilindungi sama Roh Kudus. Nah, inilah pribadi dari si Maria bahwa dia itu mau menerima apapun tawaran yang dari Allah. Walaupun itu mustahil. Dia mengakui kok itu mustahil gitu. Nah, lalu eh, Allah itu nggak pernah memaksakan kita untuk ikut rencananya. Gitu. Rencana Tuhan kan kita tahu ya banyak. Pastilah saudara-saudara tahu, mulai dari 10 perintah Allah, itu adalah salah satu rencananya gitu, 10 perintah Allah. Dan kita harus mengikutinya, tapi terkadang kita masih suka bunuh nyamuk, bunuh serangga gitu. Nah, pasti ada juga lah yang kita nggak akan ikut 100% ikutin kehendak Allah gitu. Tetapi memberikan tawaran kepada kita apakah kita mau mengikuti rencananya, sebab rencananya adalah rencana yang luar biasa. Ada beberapa orang pertama kali mau ikut rencananya, tetapi setelah berapa lama kesenangan dunia menarik mereka untuk keluar dari rencananya. Hal ini sangat disayangkan bila mereka tidak segera bertobat. Nah, biasanya ini terjadi pada kasih mula-mula nih. Orang yang bergebu-gebu yang baru kenal Tuhan Yesus, dia kayaknya seneng banget, dia percaya banget dia. Dia percaya banget bahwa kayak aku ada Tuhan Yesus. Dia mau ikutin dan dia mau ikuti 100% apa kata perintah Tuhan. Tetapi lama kelamaan dia ketarik dunia. Kenapa dia ketarik dunia? Ya inilah tantangan dalam hidup. Bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu nggak gampang. Tetapi ngikut Tuhan Yesus itu nggak susah. Karena apa? Tuhan Yesus yang gandeng kita, saudara. Tuhan Yesus yang menggandeng kalian semua, yang menggandeng kami semua, yang kita semua di sini. Percaya nggak percaya, Tuhan Yesus itu pasti tahu besok kita akan seperti apa. Besok kita akan kemana. Dan apa yang kita lakukan besok, Tuhan itu udah tahu. Tuhan itu udah tahu jauh ke depan hidup kita. Tuhan itu nggak kasih kita tuh rencana itu yang nggak biasa-biasa aja. Tuhan itu tuh kasih kita tuh rencana yang benar-benar luar biasa gitu. Cuman caranya bertahap, pelan-pelan, nggak ada yang instan. Karena apa? Biar Tuhan mengajari kita untuk selalu mengerti, memahami, biar kita nggak kaget saudara-saudara. Karena rencana Tuhan kan luar biasa. Kita tuh nggak akan bisa memahaminya lah. Rencana Tuhan tuh seperti apa. Kita hanya cukup perlu tutup mata, tangan kita serahkan kepada Tuhan, dan kita jalan yang dituntut Tuhan gitu. Nah, inilah pribadi Maria yang pertama, dia mau menerima tawarannya. Dia menutup matanya. Dia meyakinkan diri bahwa ini adalah pimpinan Roh Kudus, bahwa inilah Tuhan yang bekerja. Jadi, eh, 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 yang poin yang keduanya itu Maria adalah orang yang percaya, bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu sanggup untuk, nah inilah setelah Maria itu mau tawarannya, Maria pun juga percaya bahwa tawarannya itu eh, pasti akan mengenapi firman Tuhannya gitu, akan mengenapi rencananya Allah gitu. Kata Maria pada malaikat, wah ini panjang dari Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Singkatnya seperti ini, kata Maria, hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, dia belum menikah. Jawab malaikat itu kepada Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak Allah, dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tua. Nah, pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan firman Tuhan aja sudah dikatakan bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Maria pun sempat ragu, bagaimana mungkin gitu. Tetapi Roh Kudus sudah menjawabnya, dan dia percaya bahwa itu suara Roh Kudus. Bahwa dia itu yakin. Tuh. Ini pasti kalau dia terima, ini pasti akan menggenapi firman-Nya. Jadi dengan yakin dan percaya, Roh Kudus menanamkan benihnya dari Sang Kuasa Maha Tinggi. Gitu, Allah kita. Nah, tawaran Allah kepada Maria ini sungguh nggak masuk akal ya, karena Maria itu belum bersuami tetapi disuruh mengandung. Wajar bila Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Nah, kita di dunia zaman sekarang pasti akan bertanya, bagaimana kita akan mendapatkan makanan gitu kalau kita nggak usaha mencari. Nah, begini juga ya kan, nggak mungkinlah Tuhan tiba-tiba di dalam perutku ada seorang bayi padahal belum ditanam. Bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Nah, ini seperti kesaksian saya, ya kan, anak saya, yang saya tahu gitu. Dokter udah vonis banyak macem, penyakitnya kayaknya ada lagi gitu. Terus tiba-tiba sembuh, ya kan? Menurut saya jujur secara rohani ini tuh mustahil gitu. Benar-benar amat sangat mustahil. Bahkan sampai saya dan istri saya juga cari-cari tentang penyakitnya anak ini gitu kan. Mungkin satu dua yang pencarian kita kayak ini masuk akal deh, ini kayaknya masuk akal deh. Tapi kenapa dokter nggak tahu penyakit itu? Dan kenapa dokter nggak dokter kan pasti kan sekolahnya juga panjang gitu kan ya, bertahun-tahun bukannya 1 2 tahun doang gitu. Dia udah kuliah, udah terus habis itu pasti ada yang namanya kayak kerja dulu di rumah sakit, jadi bawahannya dulu dan dia pasti mengerti ada beberapa banyak penyakit tuh. Tapi kenapa waktu anak saya masuk ke dalam ruangan NICU itu, satu pun dokter nggak tahu penyakit kronis ini apa. Bahkan sampai udah keluar pun anak ini sehat, anak saya nggak tahu penyakit yang divonis dari dokter ini apa, ya kan? Bahkan sampai sudah ke dalam eh, rumah sakit yang hebat aja, yang di Jakarta pun, yang rumah sakit pemerintah, dia juga bingung. Sebenarnya anak ibu itu dia malah asumsi mungkin anak ibu kaget. Dia cuma bisa bilang gitu doang. Nah, kan ini sesuatu hal yang mustahil gitu. Kalau Tuhan memang udah berkehendak, ya kita mau apa gitu, saudara. Apa yang harus kita pikirkan? Yang penting anak kita sehat. Yang penting anak saya sehat. Udah, saya nggak pikirin caranya Tuhan bagaimana gitu. Begitu juga dengan Maria. Dia percaya, bagaimana caranya ini anak ada dalam kandungan? Maria nggak ambil pusing, dia nggak ambil banyak pikiran. Yang penting saya percaya Tuhan itu pasti akan menggenapi firman-Nya lewat saya. Saya yakin dan percaya banget. Akhirnya Maria mengandung gitu. Nah inilah hal-hal yang terkadang buat buat kita nggak masuk akal, tapi buat Tuhan tuh nggak ada yang mustahil gitu, saudara. Demikian juga kalau kita mendapatkan pertanyaan dari Allah yang tidak masuk akal. Misal, kita itu pasti setiap minggu, setiap kita ada fellowship, kan kita pasti dibilang, berkatilah kita bercurah berlipat kali ganda, ya kan, dari surga turun ke atas kita gitu. Tetapi kita pun masih mungkin ada yang merasakan kekurangan, membutuhkan eh, uang gitu untuk menaikkan derajat kehidupan atau ekonomi hidup kita gitu. Tetapi padahal Tuhan udah memberkati, ya kan? Bahkan ada lagunya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Nah, saya yakin saudara-saudara di sini tuh yang ikut fellowship kalau yang percaya dengan Tuhan nggak ada yang pernah minta-minta. Kecuali minta jajan sama mama, ya sama papa, bilang, "Ma, Pa, aku mau sekolah minta jajan." Ya beda ya. Tetapi dia nggak akan pernah meminta-minta kepada orang lain bahwa hidupnya kurang. Inilah janji Tuhan. Kalau kita tekun, kita taat, Tuhan pasti akan memberikan kita dengan kasih karunia yang luar biasa. Kita tuh nggak miskin. Mungkin boleh orang bilang ekonomi kita susah. Mungkin orang boleh bilang kita punya utang. Mungkin orang-orang mungkin boleh bilang bahwa
kita makan tuh cuma nasi putih sama kerupuk atau nasi putih kecap, tetapi hati kita yang mengikuti Tuhan, saya yakin anak Tuhan itu nggak ada yang seperti itu. Kalau masih ada yang seperti itu, saya yakin itu bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu tidak akan pernah lihat anak-anak yang sengsara. Nggak pernah akan mau lihat anaknya itu jatuh, apa maksudnya, hampir nggak bisa makan, itu nggak mungkin gitu. Ya kan? Saya bisa ambil contoh seperti karyawannya orang tua saya yang di Jakarta gitu. Dia orang NTT, benar-benar orang pedalaman banget. Bahkan saya pernah nanya, kampungnya di mana, Bu? Dia bilang, kampung saya itu dari NTT mesti perjalanan lagi naik mobil 1 hari 1 malam. Bayangkan sejauh apa itu. Tapi saya lihat dia, handphone ada, makan enak, nggak kesusahan, tapi dia masih kerja, itulah usaha. Nah, inilah yang anak-anak Tuhan, ini yang dipelihara sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau, bahwa hidup kita tuh harus percaya hidup kita itu dipegang sama Dia, supaya apa? Menggenapi firman rencananya Allah. Gitu, seperti Maria ini. Nah, Allah tidak pernah merencanakan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Itulah yang Allah rindu kan terjadi dalam hidup ini, karena kita ini adalah anak-anaknya. Saya mungkin baru jadi orang tua, ya. Mungkin yang di sini yang paling lama jadi orang tua mungkin ada Ami, ya kan. Ami pasti aku yakin 100% Ami mau lihat anak-anaknya itu sukses semua. Anak-anaknya punya keluarga yang hidupnya harmonis semua dan berkelimpahan, ya. Ataupun mungkin ibu gembala, bapak gembala juga pasti pengen anak-anaknya, ya, ataupun ibu Cherly, ya kan, terus ibu Ana pasti pengen punya harapan untuk anak-anaknya hidupnya lebih bahagia, ya kan. Ini yang ayah kita rindukan, ini yang bapak kita rindukan, bahwa kita itu mau dapat hal-hal yang luar biasa. Caranya adalah kita itu harus percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang luar biasa, dan bukan biasa-biasa aja, karena yang biasa-biasa aja itu udah sering terjadi. Yang luar biasa inilah yang wow gitu, bikin kita kayak kok bisa gitu, kok bisa. Nah, mungkin di saya yang udah tergenapi salah satunya adalah anak saya sehat tanpa adanya kekurangan. Yang awalnya divonis dokter dia nggak mau nafas, dia kesulitan nafas, banyak lendir atau apapun, diagnosanya macam-macam. Tetapi saya yakin kalau ini anak Tuhan, kalau ini memang udah diizinkan Tuhan, itu udah hidup saya tuh udah lebih enak lah sekarang lah. Jadi saya udah nggak perlu takut dan khawatir lagi. Kenapa saya mesti takut kalau misalnya anak saya pada saat itu harus dipanggil Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan pun yang berhak ngambil, saudara-saudara. Kita itu nggak berhak apa-apa, kita tuh cuma berhak kayak, Tuhan, aku sayang Engkau. Kalau misalnya eh, Engkau mau ya Tuhan, ya silakan gitu. Tapi ini tuh saya yakin Tuhan bahwa pasti ada rencana Tuhan gitu. Nah, lewat sinilah kesaksian saya, kesaksian istri saya, itu tuh mungkin cukup banyak memberkati orang-orang di luar sana yang mendengarnya itu kaget gitu. Teman-teman saya ceritakan bahwa anak saya masuk rumah sakit, mereka kaget, tapi waktu keluar saya ditanya sakitnya apa, nggak ada sakitnya. Mereka kaget, kok bisa? Aku cuma bisa bilang, ya, puji Tuhan, ini itu adalah rencana Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan itu nggak akan pernah gagal. Dan rencana Tuhan itu selalu yang luar biasa. Lalu, yang terakhirnya, kenapa Maria itu dipercaya sama, maksudnya digenapi firman-Nya sama Maria. Kenapa Tuhan memilih Maria? Karena Maria adalah seorang yang mau berkorban agar rencana Allah dapat digenapi. Loh, kok berkorban gitu? Ya, pada masa itu kalau perempuan mengandung seorang sebelum menikah dianggap berzina. Bayangkan, orang wanita yang tiba-tiba hamil pada zamannya itu, bahkan jangan zaman itu, zaman sekarangnya kok tiba-tiba hamil, kita semua orang bilang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak percaya, nggak mungkin, nggak percaya, gitu kan?
Dan hukumannya kalau pada zaman dulu itu pasti dirajam gitu. Kalau zaman sekarang, kalau kita mungkin ada wanita tiba-tiba hamil, ya kita nggak tahu apakah dia perawan seperti Maria atau dia seperti bukan gitu. Tapi dia pasti akan dikucilkan kalau zaman sekarang, kayak dicap pembohong, pembohong. Zaman dulu itu langsung dirajam gitu kan. Eh, maka itu Yusuf tunangan Maria pun ingin menceraikan istrinya dengan diam-diam. Maria berani mengambil resiko supaya rencana Allah digenapi dalam hidupnya. Nah, inilah Maria tahu nih, sebelum Roh Kudus itu menanam benihnya, kan Roh Kudus udah ngasih tahu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung, engkau mau apa enggak? Dia pasti punya pikir, wah kalau saya hamil, saya dirajam batu gimana? Terus kalau misalnya tiba-tiba suaminya Yusuf itu menceraikan, apa maksudnya nggak jadi nikahin dia, bagaimana? Nah, inilah hal-hal yang menurut kita sebagai manusia sekarang, anggaplah kita nggak orang yang bukan mengambil resiko gitu. Tetapi Maria mau berkorban. Walaupun itu sakit kenyataannya, eh, jika memang Yusuf tidak menjadi menikahi dia, ataupun dia dirajam batu sampai mati, dia itu nggak pernah sesal. Dia itu nggak pernah menyesal. Dia itu mau berkorban untuk Allah. Gitu. Jadi seringkali anak-anak Tuhan itu tidak berani mengambil resiko pada waktu rencana Tuhan dinyatakan. Kita itu kebanyakan maunya hidupnya santai, terima berkatnya banyak. Ya kan? Kita itu harus berani menghadapi tantangan yang timbul karena kita melakukan rencana Allah ya. Tantangan ataupun rintangan kita tuh harus ambil apabila kita eh, yang lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Jadi di balik semuanya itu pasti ada upah yang udah Tuhan sediakan. Ya bahwa ya sekarang kita tahu ya kan, Maria dikenal sebagai Bunda Maria, Bunda yang kudus, yang dia juga banyak disembah gitu kan sama umat Katolik di luar sana gitu. Dan dia juga bahagia gitu, dia bahwa dia dipercaya sama Tuhan Yesus. Nah, inilah pasti dia selalu ada upah-upah dalam kisah kehidupannya. Jadi pelajaran pada malam hari ini tuh kita tuh harus menyerupai seperti Maria yang mau belajar menerima dengan ikhlas, terus kita juga mau harus belajar percaya lagi. Dan jangan lupa ketika udah kita melakukan semua itu, kita harus mengerti bahwa berkorban untuk Tuhan adalah suatu kemuliaan baginya. Oke, pada malam hari ini mungkin firman-Nya itu saja. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, menyertai kami, mendengarkan ya Tuhan, dan belajar ya Tuhan, bahwa kami mau terus ya Tuhan, menerima segala apapun yang Engkau perintahkan, dan kami juga mau belajar ya Tuhan, untuk selalu percaya apapun pilihan, apapun rencanamu ya Tuhan atas kami, ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami juga mau berkorban untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini sampai esok terus ya Tuhan, Engkau yang memberkati menyertai kami. Kami juga mau belajar terus ya Bapa untuk mengerti, mengenal rencana kehendak-Mu adalah yes dan amin ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua pada pelajaran hari ini. Biarlah pelajaran pada malam hari ini boleh kami resapi dan kami terus ingat kembali ya Tuhan, dalam seperti kami mengingat Natal ya untuk hari yang kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar dan selalu berdoa menghibur. Haleluya. Kami Jadi, selanjutnya, nah kita isi. Seperti kemarin juga, Mas hari ini saya melihat ada Pak Yongki. Kalau Pak Yongkinya ada,
Shalom Pak Yongki. Mungkin Pak Yongkinya lagi ini kali ya. Oke. Untuk pengumuman aja. Maksudnya ya. Pengumuman seperti biasa nanti kita akan melakukan ibadah raya di hari Minggu dan untuk anak-anak youth dimohon untuk hari Sabtu jam 10 ya. Ugem. Jam 10 pagi ya. Tuh. Ya. Jam 10 pagi kita akan melakukan dekorasi untuk Natal. Jadi saya minta untuk anak-anak youth atau Bapak Ibu yang bersedia untuk bantu dekorasi di gereja boleh datang di jam 10 pagi sampai selesai. Untuk selanjutnya ibadah fellowship untuk minggu depan sudah ditiadakan, akan diliburkan sampai nanti waktunya akan disampaikan. Oke, mungkin Pak Yongkinya nggak ada, nanti saya hubungi sendiri deh. Aja, apakah ada pengumuman tambahan dari Ugem? Apakah ada pengumuman tambahan, Ugem? Jangan lupa Natal tanggal 24 Desember ya, jam 10 pagi. Dan Tom sudah dibuka, yang mau ikut Tom kembali sudah dibuka pendaftarannya dan Tomnya langsung dari Sinode. Terakhir pendaftarannya tanggal 20 Desember. Jadi yang mau ikut cepatnya mendaftarkan diri ya. Itu aja sih pengumumannya pada malam hari ini. Ya, ada lagi Pak Gem? Udah. Oke, itu aja pengumumannya. Ya, masuk ke dalam sesi syafaat ya. Syafaat. Nge-lag ya guys. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran. Saya gambarnya pada diem. Ibu Ana ya? Dari syafaat ya? Iya, iya. Oke. Iya, betul. Ya, tolong doain untuk perayaan Natal ya, Pak. Ya, Tuhan berikan cuaca yang terbaik dan berjalan. Oke. Ada lagi yang mau didoakan? Kenapa Bu Ana? Ulang lagi. Kata Fani siapa? Tadi nggak jelas bukan ngomongnya. Yang didoakan tadi. Untuk perayaan Natal, Bu. Iya, ya. Biar Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Oke. Semuanya dikasih kesehatan. Biar bisa berkumpul dalam perayaan Natal. Tanggal 24. Ya, seperti biasa. Kita doakan juga Tante Lipong, Ibu Suwanti, dan Ibu Marbun ya. Serta ibunya Pak Suhandi, ibunya Bu Bisa Putri, ibunya Tosen, biar Tuhan terus pulihkan kesehatan, berikan kesehatan yang terbaik ya, baik dalam kesehatannya maupun terapinya, biar berjalan dengan lancar ya. Itu juga dengan Pak Yongki, biar jatuh. Oh belum, lagi nunggu lensanya Bu Pak Yongki. Aku lihat tutup gini. Iya, itu supaya nggak kena debu katanya. Harus dijaga dulu. Ya itu aja biar Pak Yongki cepat mendapatkan lensanya dan bisa cepat dilakukan operasinya dan semua prosesnya biar berjalan dengan lancar. Yongki sehat selalu ya dalam nanti pada saat operasinya. Oke. Itu aja ya. Ada lagi yang mau didoakan Ibu Cherly? Enggak, Bu, Gem. Puji Tuhan, Oke. sehat semua. Amin. Ilya, ada yang mau didoakan?
Oke. Ko Sinsin, ada yang mau didoakan? Yongki. Mama, ada lagi yang mau didoakan, Ma? Nah, ya. Itu aja ya tangannya. Oke. Mari kita Ya, bersatu ya. dalam Silakan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, apa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah fellowship pada malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat belajar ya Tuhan dari Ibu Maria ya Bapa, di mana dia menjalankan apa yang Tuhan hendaki dalam hidupnya ya Tuhan. Begitu juga dengan kami mau terus percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami semua untuk kebaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Saya berdoa untuk Bu Lipong, Ibu Like yang masih dalam terapi ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan Tuhan seluruh kesehatan tubuhnya ya Bapa. Engkau memberkati keluarga Bu Lipong, suami, anak, menantu, bahkan cucunya Tuhan. Engkau berkati dan kesehatan terbaik. Apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga ini Tuhan, Engkau yang memberkati menurut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anaknya Ryan ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, istrinya yang dalam keadaan hamil, Tuhan berikan kesehatan terbaik. Biarlah di saat misalnya nanti Tuhan, Kau berikan kelancaran, kesehatan untuk ibu dan anaknya, Bapak. Kami juga berdoa Tuhan itu Ami yang masih dalam terapi tangannya, Bapak. Kami juga percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan menjamah dan memulihkan Ami ya Tuhan, sehingga dapat beraktivitas kembali dan dapat melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan dia sukacita, kekuatannya Tuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk mamanya Bu Tauchen, mamanya Bu Ping, mamanya Bapak Suhandi, dan juga Ibu Marbun ya Tuhan dalam kelemahan tubuh di masa tua mereka Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan mereka, biarlah sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Apapun yang mereka rasakan dalam tubuh mereka Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan dan kesehatan terbaik ya Tuhan, kesembuhan terbaik. Saya berdoa juga Ibu Marbun ya Tuhan yang rindu agar tubuhnya, di mana tulangnya Tuhan, Engkau tahu Tuhan mengalami keretakan. Kami percaya Tuhan oleh bilur kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan dan kesembuhan ya Bapa. Berkati segala pekerjaannya Tuhan, Naomi, bahkan Pak Marbun ya Tuhan, biarlah Engkau lingkupi keluarga ini Tuhan dengan rahmat anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk Pak Yongki ya Tuhan, Engkau terus berikan kesehatan terbaik untuk Pak Yongki, sehingga di mana saat operasi nanti Tuhan untuk lensa matanya, Tuhan berikan kesehatan terbaik, semua Tuhan lancarkan, biarlah operasinya Tuhan nanti Engkau berikan keberhasilan ya Bapak, sehingga Pak Yongki dapat melihat kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, keluarganya, istri anaknya Tuhan, Engkau berkati dan kesehatan terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Betani Immanuel Tuhan, Engkau berkati jam-jam ibadah yang ada Tuhan, biarlah kami terus dipersatukan, kami terus dibangun di dalam pertumbuhan iman kami Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang ada. Engkau yang memberkati ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, untuk kami semakin berkembang dan kami selalu dapat ya Tuhan melayani Engkau di dalam ibadah yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk Natal yang akan kami adakan di tanggal 24 Desember ini Tuhan. Engkau berikan kelancaran, cuaca yang baik, kesehatan terbaik untuk setiap kami. Bahkan Tuhan biarlah sukacita Natal boleh kami rasakan di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mau lahir ke dunia Tuhan untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Kami percaya Tuhan,
oleh anugerah-Mu lah kami dapat mengenal Engkau dan boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, rahmat anugerah-Mu juga tercurah untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan dengan keamanan terbaik, kesejahteraan, ekonomi Tuhan Kau berkati, bahkan para pemimpin kami ya Bapa, Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran yang ada ya Tuhan, dari yang atas sampai ke daerah sekitar tempat tinggal kami juga Tuhan Kau berkati dan keamanan terbaik. Berikan hikmat kemampuan untuk para pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka dimampukan menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Untuk segala sesuatunya Tuhan, biarlah kami dapat menikmati fasilitas yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Berkati juga pemilu yang akan datang dan kampanye-kampanye yang akan diadakan nanti Tuhan, biarlah Engkau berikan kelancaran, keamanan ya Bapa, sehingga kami dapat menikmati ya Tuhan suasana kampanye yang damai sejahtera Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap keluarga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami, usaha, pekerjaan, pergumulan, setiap keluarga Tuhan, Engkau tahu, Engkau memberkati menurut dan kehendak-Mu Tuhan. Engkau juga menjawab setiap doa kami, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Yohan, Ustaz Bu Mary, anak suami, anak menantu istri dan cucunya Tuhan, Engkau berkati dengan kesehatan terbaik, Engkau berkati pelayanan keluarga besar Bapak Gembala kami Tuhan, biarlah mereka diberikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga beliau dimampukan dalam menjalankan pengembalaan ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita, karena Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, aktivitasmu, pelayananmu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berfoto. Mana Kokonatan? Di mana Kokonatan? Lagi main di luar Pak Gem. Main ya? Yuk, Ferlin aja yang hitung. Mana jempolnya? Satu, Jangan dua. aja. Haleluya. Sekali lagi, mana Saranilnya? Saranil, satu, dua, Saranil. Oke, terima kasih Bu Ana buat berkati. Nah, oh. Gitu. Terima kasih, selamat beristirahat Pak Yongki, Mama.